Oke bosku, mungkin ini motor sering ditemukan di tempat anda ya bosku. Nah, itulah penyakitnya kalau bagi motor-motor roda 3 itu biasanya tangkinya sering bocor nih bosku. Ini sudah ditempel tangkinya, tapi masih terjadi kebocoran, dan juga karbunya sering banjir-banjiran nih kawan bosku. Ini tadi karbunya sudah saya servis ya, sudah tidak banjir-banjiran lagi. Tapi saran saya bosku, ini motor kalau dapat kita ganti saja tangkinya, tapi aku pakai yang alternatif dulu ya bosku. Ini tangkinya saya pakai dirigen ya, dirigen bekasan minyak minyak cuci, minyak apa ini namanya, minyak goreng. Ini saya kasih pentil bawahnya, saya kasih pentil, tapi saya tidak mereview bagaimana caranya. Yang penting mungkin bagi pemula itu agak susah, tapi bagi yang senior itu sudah gampang ya bosku. Jadi saya menyarankan bagi konsumen-konsumen yang memiliki motor yang sama, baiknya ini tangki diganti ya. Bisa dipakai cara seperti ini juga nggak apa-apa, anda beli tangkinya juga nggak apa-apa. Karena kalau anda servis terus karbunya, kalau tangkinya masih banyak kerak, masih banyak karat-karatan, itu nggak akan tahan ya bosku, dan akan terjadi banjir-banjiran terus karburatornya. Alasannya makanya sering terjadi kebanjiran itu kerak-kerak yang dari tangki turun ke bawah dan bisa mengganjal jarum yang di pelampung karbu itu ya bosku. Untuk itu makanya kita pakai tangki yang plastik, itu tujuannya supaya karat-karatan itu tak ada. Walaupun anda pakai saringan minyak, kadang-kadang orang bertanya, dikasih saringan minyak berarti kan kerak-keraknya akan singgah di saring minyak seperti ini. Ini enggak relevan ini. Kalau bagi yang sering-sering minyak seperti ini, itu tidak mampu menyaring semua kerak-kerak. Walaupun itu tersaring, malah terjadi penyumbatan bagi karburatornya, bagi minyak yang turun ke karburator. Makanya saya kasih yang seperti ini. Itu solusi yang bagusnya, itu seharusnya kita kasih. Tapi bagi yang bikinnya seperti ini, jangan lupa dilubangin yang di atas ya. Kadang-kadang orang lupa melubangin di atas, takutnya nanti minyaknya nggak bisa turun ke bawah, mandek ke bawah turunnya. Makanya kita kasih lubang sedikit, yang ditutupnya sini kita kasih lubang. Cukup sedikit saja dilubangi bosku. Ini motornya cukup baru ini, paling-paling sekitar 2 tahun atau 3 tahunan, tapi sudah kena tangkinya. Wajar saja kalau buat motor yang seperti ini, memang itu kelemahannya, memang sering terjadi yang seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu pikir yang enggak. Nah sekarang kita coba hidupnya ya, setelah saya servis saya coba hidupnya. Sudah bagus lagi. Bahkan slownya bagus, minyaknya tidak terjadi kebanjiran lagi. Ini biasanya nih buat motor-motor jualan sayur sama orang, kadang-kadang terjadi buat muatan material bangunan juga bagus, motornya kuat, tapi larinya nggak kencang ya kawan. Jangan ada geber, semuanya sudah aktif lampunya. Kalau bagi motornya ini mesinnya masih bagus, ini masih bagus, masih halus bunyinya. Kalau oli kita kasih ini oli bawaannya. Biasanya ini 2 liter isinya, karena kan mesinnya lebih besar. Kita kasih yang enggak berlebih sedikit, kita kasih 2 liter ya kawan.
starternya masih hidup, masih bagus hidup starternya. Nah, tapi walaupun dia motor baru, kelemahannya kalau bagi motor-motor seperti ini memang semuanya tuh rata-rata tangki 90% itu tangki kelemahannya. Nah, jadi makanya kita kasih yang tangki yang seperti ini, roda 3. Itu sekian penjelasan bagi saya, bagi dimanapun Anda berada. Kalau Anda memiliki motor seperti ini, saran saya bikin aja tangki yang dari plastik yang seperti ini. Kalau ukurannya terserah bagi kawan-kawan, mau ukuran yang lebih besar, kalau lebih besar lebih banyak minyaknya. Tapi saya cuman kasih sama orang yang punya motornya tangkinya cuma yang 5 liter ya kawan. Tapi saya tidak pakai sereng minyak lagi, soalnya kita kasih selang yang besar. Jangan lupa Anda kasih klem seperti ini. Jadi nggak perlu kita kasih saring minyak lagi. Walaupun kalau tangki kerak tangkinya banyak terjadi kebocoran atau banyak terjadi keropos atau kerak-keraknya, itu walaupun kita pakai saring minyak itu nggak akan tahan. Makanya nggak perlu kita pakai saring minyak, asalkan tangkinya nggak banyak kotoran. Begitu, sekian penjelasan bagi saya, bagi semua konsumen, bagi semua mekanik pemula. Kalau salah dan ada katanya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya kawan.